Yo, welcome back teman-teman ke dalam channel gua, Tormented Gaming Channel. Kali ini gua akan membuat konten kembali tentunya tentang Genshin Impact. Eh, Kali ini gua akan ngejelasin tips-tips aja sih, lebih tepatnya sih kayak informasi sih tentang Genshin Impact patch 1.1 ini ya, yang belum lama memang udah rilis. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu karena udah beberapa hari yang lalu juga banyak youtuber-youtuber lain yang ngasih informasi-informasi penting tentang Genshin Impact yang patch 1.1 ini. Cuman beberapa gue lihat masih ada yang nggak terlalu ngasih tahu beberapa hal baru yang cukup penting yang juga jarang diketahui nama pemain-pemain lainnya. Kali ini gue akan coba untuk ngasih tahu teman-teman apa aja sih fitur-fitur baru yang cukup penting di dalam Genshin Impact versi 1.1 ini. Untuk menjelaskannya gue akan lakuin sambil melakukan aktivitas daily gue di Genshin Impact. Yang pertama gue akan langsung aja jelasin tentang sistem uh, lock ya, lock artifak. Meskipun ini emang terdengar kayak sepele, karena lock artifak itu buat apa sih gitu maksudnya. Yang gua maksud adalah ini teman-teman. Salah bentar ya. Sini teman-teman. Kita lihat di sini misalnya. Di dalam artifak ini ada, kalau teman-teman lihat memang nggak terlalu kelihatan kan fitur barunya di mana. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan layar ini, dia ada kayak gambar kunci atau gembok ini kan teman-teman. Nah, lock ini teman-teman tuh bisa pencet dia. Kalau diklik seperti ini dia akan ada informasi this equipment has lock equipment cannot be used or enchantment or refinement. Jadi emang ntar si si ini siapa si artifak yang di lock ini dia nggak akan bisa untuk jadi tumbal enchant atau untuk tumbal refinement. Kita tahu kan artifak nggak bisa jadi refinement, cuman yang penting di sini adalah karena dulu kita kan kalau mau nempa atau enchant artifak tuh suka bingung tuh. Misalnya kita nempa yang ini, misalnya kita nempa yang ini, terus kita mau masukin kan artifak tumbalnya, artifak yang bahan enchantnya, tapi kita nggak tahu yang mana aja nih status yang bagus gitu kan. Kita kan yang ini bagus nih, kita mau simpen, cuman kita nggak tahu dia statusnya apa gitu. Nah, dulu kan sebelum patch 1.1 kita sempat pusing tuh dengan hal itu. Banyak juga teman-teman gue yang bilang, oh ya ini pusing nih kalau mau nempa artifak, soalnya ada yang bagus pengen gue simpen tapi nggak bisa ditandain gitu. Dan alhasil biasanya orang-orang taruh di karakter-karakter kecil supaya ada tandanya. Nah sekarang MiHoYo untungnya mendengarkan fitur baru tersebut. Gue juga sempat ngirim email sih ke MiHoYo tentang fitur ini. Mungkin juga banyak juga sih orang-orang yang sempat ngasih ide di forum, dan akhirnya dia nambahin fitur lock ini. Jadi ini sangat-sangat penting teman-teman untuk digunain. Jadi teman-teman lebih mudah untuk nge-enchant artifak yang teman-teman punya gitu loh. Jadi tanpa takut salah pakai bahan enchant, tanpa takut salah pakai artifak yang dijadiin tumbal gitu loh. Jadi yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang udah di lock itu dia akan muncul di bawah, dipisah teman-teman tuh. Jadi dia pas diklik dia nggak bisa dipakai buat enchantment. Jadi itu salah satu fitur Genshin Impact versi 1.1 ini yang mungkin masih cukup banyak yang belum sadar ya. Dan untuk yang berikutnya gue akan menjelaskan tentang fitur ini teman-teman, condensed resin ya teman-teman ya. Sebelum gue lawan ini gue akan jelasin condensed resin itu dia semacam jadi awal-awal ada yang uh, berspekulasi kalau condensed resin ini akan nge-restore resin yang kita punya di sini, nge-restore resin yang kita punya dengan jumlah double atau dengan jumlah 2 kali lipat dari fragile resin yang biasa gitu loh. Fragile resin yang biasa kebetulan gue udah habis gue pakein. Nah, tapi ternyata condensed resin itu sistemnya beda teman-teman. Dia bukan dia nih yang ini nih dia bukan
ngerestore resin yang kita punya, tapi sebaliknya dia nge-convert resin yang kita punya saat ini seperti ini nih gue lihat, dia butuh 40, dia selalu butuh 40 resin yang kita punya ya teman-teman, dengan satu crystal core. Nah ntar dia jadi condensate resin ini ntar dia seperti ini teman-teman. Gue coba buat aja ya. Dia kayak bikin item gitu, ntar dia nongol di inventory kita, ntar dia nongol di sini. Nah ntar ketika teman-teman lakuin domain artifak ntar pas teman-teman mau ngambil hadiahnya di pohon itu, leyline itu, blossom, ntar teman-teman ada pilihan mau pakai yang fragile resin biasa atau pakai condensate resin. Nah kalau teman-teman pakai condensate resin ya, itu drop yang teman-teman dapat dari domain tersebut jumlahnya akan jumlahnya akan 2 kali lipat. Jadi fungsinya di sini jadi fungsinya si condensate resin ini ternyata adalah untuk mempercepat proses teman-teman cari artifak aja. Jadi ibaratnya teman-teman masuk sekali tapi hadiahnya dapat double gitu loh. Paham kan teman-teman ya? Jadi bukan untuk nyembuhin si resin di sini ya, bukan untuk merefill resin di sini. Jadi condensate resin ini justru balik ya, untuk mengconvert resin yang kita punya dengan syarat 40 resin dan 1 crystal core. Dan ketika teman-teman pakai di domain, itu hadiahnya ntar akan jadi double. Jadi yang harusnya dapat 5, teman-teman dapat 10. Jadi sekali run. Jadi emang untuk mempercepat teman-teman cari artifak ya, sangat worth it sih untuk ngirit-ngirit waktu. Jadi bukan untuk nge-refill ya, teman-teman harus ingat di situ. Fitur selanjutnya yang mungkin teman-teman baru, apa ya teman-teman mungkin ada yang tahu ada yang belum, yaitu pada Genshin 1.1 ini adalah fitur apa namanya, reputasi setiap region ya. Reputasi setiap region itu dia ada muncul NPC baru di setiap region seperti Liu atau Mondstadt. Dia ada lambang ini teman-teman di kota. Jadi teman-teman kesini aja. Teman-teman ke situ, bentar ya. Salah jalan. Sistem reputasi ini tentunya ngasih kita banyak hadiah juga teman-teman, berupa mora dan beberapa item-item lainnya, dan juga gadget ya teman-teman. Di Mondstadt juga ada ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah sistem reputasi ini ada levelnya. Di sini teman-teman lihat. Saya lihat level 1 dapat resip, level 2 dapat resip juga. Untuk buat gadget ini ya, ini juga buat ini yang kalau teman-teman kenapa misalnya teman-teman ada yang kok gua nggak ada ya condensate resin gitu, kok gua nggak bisa bikin ya di Asemina. Syaratnya adalah teman-teman harus level 3 dulu reputasinya di setiap region. Jadi ntar teman-teman baru bisa bikin si condensate resin ini, dapat resip dari sini. Kita lihat level 4 teman-teman dapat name card, dapat resip baru juga. Terus ini dapat gadget lagi, ini gadget juga, ini name card lagi, ini resip lagi, dan ini yang terakhir level 8 adalah wing yang kita pakai ya, baru fashion baru. Di Mondstadt beda ya, dia modelnya dia biru, kalau ini di sini dia kuning. Jadi teman-teman tergantung teman-teman suka yang mana. Dan kita lihat di sini ini yang dimaksud Liu Quest ini adalah world quest ya, world quest di setiap region ya di Liu. Jadi di Liu ini ada total ada 34 quest ya, nggak cuma world quest sih sepertinya. Jadi dia ada quest-quest yang pokoknya yang quest-quest tanda seru biru itu teman-teman. Nah ini totalnya di sini, kalau teman-teman udah nyelesain semua, ntar teman-teman dapat XP lihat buat naikin si ini lagi. Kebetulan gue udah selesai semua, jadi gue langsung bisa diklaim. Dan luar exploration ini dari jumlah teman-teman ngambil Geoculus, ngambil chest, ngambil resource, ngambil yang lainnya. Nah, totalnya di sini teman-teman. Tapi dia yang gue bingung, ini masih gue bingung, dia sampai 60% doang ya, 100%-nya dia nggak ada di sini. Apa emang nggak bisa sih? Gue belum tahu sih teman-teman. Dan untuk weekly progressnya ini dia ada 2 macam teman-teman, bounty dan request. Kalau request dia itu kayak kita bantuin NPC di sekitar kota regionnya. Jadi ada ininya ya, ada macam-macam ya. Ini kalau bounty itu kita kayak disuruh nge-tracking monster lalu ngebunuhnya, ntar kita balik lagi kita dapat XP. Cuman yang perlu diketahui ini yang teman-teman banyak yang belum, karena pas mengerjainnya teman-teman belum sadar, adalah di bawahnya ada tulisan please to All City. Jadi
ini dia nyambung sama region lain ya. Jadi kalau teman-teman, jadi maksudnya sini ya, kalau teman-teman udah ngerjain yang di Liu atau di Mondstadt, teman-teman nggak bisa ngerjain di region lainnya. Jadi teman-teman harus pilih yang mana yang mau teman-teman naikin dulu levelnya. Misalnya gue lebih suka hadiah di Liu nih, sayapnya lebih keren nih gitu. Nah teman-teman pilih weekly-nya, kerjaan weekly-nya dan weekly request-nya di Liu. Jadi yang naik ntar XP-nya buat Liu gitu. Kalau teman-teman ngerjain di Mondstadt ya tentunya ntar yang di Liu teman-teman udah nggak bisa ngerjain lagi weekly-nya karena teman-teman udah dipakai yang di Mondstadt gitu. Kebetulan gue waktu itu pakainya yang di Mondstadt, jadinya yang ini belum selesai teman-teman lihat ya, belum komplit karena emang tuh pas gue mau accept, nah you already complete the max number of requests for this week, jadi emang nggak bisa lagi. Jadi teman-teman harus pilih ya, yang teman-teman harus perhatikan itu. Terus yang berikutnya yang fitur-fitur baru di 1.1 ini yang harus teman-teman lihat adalah fitur ini teman-teman. Gadget ya, gadget yang gue bilang gadget itu dia di sini MiHoYo ngadirin sebuah tools atau gadget atau item usable baru yang bisa dipakai oleh para adventurer player untuk mempermudah explore mereka. Jadi ntar gadgetnya itu dia nongol di sini teman-teman, di panel ini yang gambar tas. Kebetulan gue cuma baru buat satu, Anemoculus Resonance. Nah ntar gadgetnya ini dia fungsi beda-beda. Misalnya kalau yang ini, yang Anemoculus Resonance ini, dia ngebantuin kita untuk nemuin Anemoculus yang tersebar di setiap map di Mondstadt. Karena emang ini khusus Anemoculus kan adanya di Mondstadt doang ya. Jadi pas kita equip gini seperti ini, ntar teman-teman bisa pencet tuh, ada tombol Z kan di atas itu ya, teman-teman pencet, ntar dia nongol di minimap teman-teman seperti tanda kuning ini. Gue coba aja ya, gue pencet set. Oh, kalau teman-teman pencet gitu dia kayak nggak ada. Jadi kalau teman-teman harus ke mapnya dulu ke sini. Misalnya teman-teman ke sini dulu nih, kita tes dulu ya. Teman-teman ke sini. Jadi emang ini ngebantu banget sih teman-teman, yang kecuali yang terutama teman-teman yang belum lengkap ya, ada yang Anemoculus ya, Geoculus aja teman-teman pencet seperti ini. Set, ya ntar kalau di dekat teman-teman ada Anemoculus dia akan ngasih tahu tandanya. Tapi kalau nggak ada kayak tadi itu, terus yang Geoculus juga seperti itu teman-teman. Kita balik lagi ke craft lagi teman-teman. Kita balik ke craft lagi ya teman-teman ya. Nah ini yang maksudnya ini untuk yang Geoculus bahannya beda-beda ya teman-teman. Kalau di yang Anemoculus dia butuh Dandelion Seed, Cecilia, dan ini, dan kalau Geoculus dia butuh ini, core lapis, glass lily, dan kristal cung gitu. Dan tools-tools lainnya kebetulan gue belum kebuka sih teman-teman. Tools-tools lainnya ntar seperti kayak teleporter portable, jadi teman-teman bisa taruh teleporter di mana aja. Yang misalnya teman-teman kan kita sering tuh kita tandain di map tempat nyari daging atau tempat nyari batu enchantment, kita kasih tanda kan, misalnya seperti ini gua. Nah misalnya seperti ini juga tuh. Nah di sini kan kebetulan nggak ada teleporter ya kan, kita kalau mau ke sini pasti susah kan, aduh mesti manjat sini manjat sana, naik sini naik sana. Nah ini kalau kita taruh teleporter portable sini lumayan worth it sih teman-teman. Jadi kita bisa langsung teleport ke sini, ngambil resort di sini tanpa kita harus jalan dulu dari sini. Jadi portable teleporter itu kepake banget sih teman-teman. Kebetulan gue belum bisa karena gue belum dapat ini ya, resipnya. Di sini teman-teman. Nah ini ya yang gue maksud portable waypoint. Kita harus level 6 dulu teman-teman reputasinya di ini regionnya. Dan untuk yang craft lainnya, dia juga craft lainnya nggak cuman ada di alchemy ya teman-teman. Dia tapi beberapa ada yang itu nongolnya di blacksmith. Ini teman-teman. Gue kemarin sempat lihat di blacksmith ya ada teman-teman. Seperti ini ya. Di blacksmith teman-teman ya. Nih seperti ini teman-teman.
kita lihat di sini. Nah, Windcaster ini tapi dia butuhnya lumayan banyak sih teman-teman ini. Hurricane Seed yang kita bisa dapat dari Anemo, ini Anemo apa? Hipotesis. Dia ini fungsinya untuk, bagi yang belum tahu, gue coba jelasin ya. Karena gue kebetulan pakai bahasa Inggris ininya, jadi dia gunanya adalah untuk nangkep si Anemograna ini. Anemograna itu yang spirit angin itu teman-teman, yang teman-teman mungkin pernah lihat ya, sering lihat kalau teman-teman lagi explore map, dia kayak angin gitu kecil muter-muter. Nah, kalau kita ambil dan kalau kita pakai skill angin atau kita kumpulin sampai 3, dia kayak langsung ada angin ke atas itu teman-teman yang bantu kita terbang, atau kayak skill Venti. Nah, ini jadi jadi kayak dia fungsinya buat nyimpen, jadi kita bisa pakai di mana aja, meskipun kita nggak ngelihat si anemogrananya di sekitar. Jadi kita bisa nyimpen anemogrananya di botol ini dan kita pakai di tempat-tempat yang kita emang butuhin gitu. Jadi emang ngebantu, sekali lagi bantu lagi buat explore, kecuali terutama untuk yang nggak punya venti gitu, yang butuh terbang-terbang ke atas, ini sangat ngebantu explore sih teman-teman. Hanya bahannya emang sedikit hanya menyakitkan ya teman-teman ya, bikin harus pakai ini. Oh iya, dan terus di bikin enchantment ore juga dia ada baru teman-teman. Dia pakai namanya Magical Crystal Chunk. Ini dia ngebuat dia buatnya sama sih, dia untuk buat Mystic Enchantment Ore ini yang enchantment ore paling tinggi ya. Cuman bedanya dia ngasilin 6 setiap satu craft 6. Jadi dia bisa bikin banyak sekaligus. Cuman yang sangat disayangkan atau yang sangat, kenapa ini dia pakai resin teman-teman 10. Jadi emang sangat mahal, kalau bisa bilang sangat mahal, sangat ekspensif ya teman-teman. Dan fitur-fitur selanjutnya yang teman-teman harus tahu adalah oh ya ini teman-teman, di ada beberapa perubahan ya teman-teman, perubahan di beberapa status elemental reaction teman-teman. Yang kita tahu elemental reaction maksudnya ini nih, yang vaporize, melt, overload, overconduct, electrocharge, saturate, swirl, dan kristalis. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sempat baca di update summary-nya, update lognya di webnya, teman-teman mungkin tahu. Cuman emang banyak banget sih ininya. Jadi bagi yang malas, gue cuman mau kasih tahu aja yang penting-pentingnya nih. Kalau elemental reaction dia ada beberapa perubahan ya, terutama untuk efek burn sama electrocharge. Electrocharge maksudnya dan burn ya, yang kita sini belum dikasih lihat sih. Mungkin ntar kalau hadir karakter yang berelemen dendro, berelemen tanaman tuh, tanaman itu, nah dia mungkin terjadiin efek burn. Soalnya kemarin juga sempat mungkin teman-teman juga sempat lihat yang dimana karakter api kena efek burn sendiri pada mati. Ya itu emang si MiHoYo ini dia kayak secara gak langsung dia kayak ngebuff efek burn-nya ini, jadi damage-nya lebih sakit teman-teman. Efek burn itu yang gue maksud adalah ini, kayak gini teman-teman ya. Nih, kayak gini teman-teman. Nah ini kan kebakar nih teman-teman. Kalau teman-teman berdiri di sini, teman-teman akan kena damage DOT, damage overtime. Tuh lihat 4. Nah, ini damage-nya diperbesar teman-teman. Sebelumnya pada patch sebelumnya ini damage-nya cuma 1 digit, ini jadi 2 digit. Dan ini sempat diubah lagi karena kemarin itu sempat banyak yang protes karakter yang para pengguna karakter api, misalnya seperti di Lukli, mereka mati sendiri dengan skill mereka gitu, karena mereka pakai api kan yang bakar rumput gitu, environmentnya. Jadi mereka banyak yang protes, kemudian MiHoYo ngefix lagi untuk ngurangin damage yang dirasain oleh player kalau kena burn gitu. Jadi pakai equivalent ward level. Jadi sebelumnya lebih sakit lagi teman-teman ini. Jadi ini sempat dikurangin lagi. Dan untuk electrocharge, perubahannya adalah sebelumnya si MiHoYo sempat mengatakan kalau electrocharge ini akan diubah damage-nya, kalkulasinya dengan jadi secara langsung di buff sih. Jadi kayak electrocharge ini akan diubah sesuai dengan damage terakhir yang dikeluarkan oleh karakter yang trigger electrocharge tersebut. Misalnya kita ngasih damage 3000 dan si electrocharge ini ntar akan ngasilin damage-nya 3000 juga. Cuman yang baru gua sadar ternyata
gue langsung coba aja teman-teman ya. Kebetulan gue juga main Electro Charge. Ternyata Electro Charge ini dia ngebuffnya nggak langsung instan, maksudnya nggak langsung keluar elektrosa 3000, gue mukul 3000 elektrosa 3000, enggak, maksudnya nggak begitu teman-teman. Jadi si elektrostasnya ini di buffnya dia dengan lebih sering nongol, jadi damage overtime nya lebih cepat gitu nah teman-teman. Jadi dia terus-terusan nongol sampai 3000 totalnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, gue kasih lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Misalnya gue kasih basah dulu kan, gue kasih listrik. Nah, teman-teman lihat kan, tuh damage-nya. Jadi dia damage-nya emang terus-terusan ini teman-teman, terus-terusan. Ntar teman-teman ya, dia belum basah lagi teman-teman. Bentar ya, gue basahin lagi, gue kasih tuh 1800. Jadi 2 kali. Tadi yang di patch sebelumnya, di patch 1.1 ini dia hanya nongol sekali teman-teman. Jadi gue listrik sekali, dia cuma nongol 1800 kali. Ini jadi nongolnya 2 kali. Jadi emang dia di buff-nya seperti itu teman-teman. Di buff-nya bukan di buff langsung instan damage-nya naik ya, tapi di buff-nya dengan efek yang jadi damage overtime-nya lebih cepat gitu teman-teman. Untuk yang lainnya mungkin teman-teman udah tahu juga ya, fitur-fiturnya baru-baru berikutnya. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa untuk ngecek di sini ada namanya arsip di sini, dan karakter arsip sebenarnya penting nggak penting sih, cuman teman-teman pasti tahu lah setelah lihat escape, teman-teman akan lihat arsip dan karakter arsip ini. Ya, di sini cuman dia kayak ngumpulin kayak ya teman-teman material yang teman-teman udah punya gitu loh. Dan gue kira tadinya dengan ngumpulin arsip ini kita akan dapat promo game, ternyata enggak, dia cuman kayak album doang gitu. Jadi teman-teman sangat disayangin sih, cuman kalau dapat promo game kan lebih seru lagi ya, jadi kayak kita ada semangat untuk ngumpulinnya gitu loh. Tapi ternyata enggak. Tapi ini juga ngaruh ke ini ya teman-teman, ngaruh ke status explore kita teman-teman, exploration progress. Jadi kalau teman-teman aktifnya penuh lengkap, itu explore progress teman tadi yang ada di map ini akan 100% teman-teman. Ini gue bilang gue belum penuh karena gue achievementnya emang belum penuh semua gitu teman-teman. Dan karakter aktif ya dia cuma nampilin karakter-karakter yang kita punya dan belum punya. Cuman enaknya di sini adalah teman-teman bisa, jadi teman-teman bisa cek karakter, misalnya kita belum punya Kiki atau belum punya yang lain, kita bisa cek Kiki talentnya apa aja sih gitu, tanpa kita harus ngeliat di YouTube, tanpa harus kita ngeliat di forum gitu. Kita bisa lihat langsung di sininya. Jadi constellationnya naikin ini, talentnya naikin, jadi kita langsung bisa tahu gitu loh. Untuk fitur-fitur, menurut gua fitur-fitur yang baru dan penting dan gak terlalu disadarin player-player itu aja sih teman-teman. Semoga dapat ngebantu teman-teman yang terutama yang bagi yang baru main dan juga yang baru update gitu kan, baru mau main lagi dan belum paham betul dengan patch baru ini, patch 1.1 ini. Semoga membantu, dan bagi yang suka dengan konten gua kali ini boleh subscribe dan like-nya. Terima kasih, tunggu konten berikutnya ya. Gue tentunya akan membahas hal-hal lain yang tentang Genshin, entah karakter build atau explore atau tips-tips lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya.